Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai tentang relasi antara hadis sains, yaitu studi hadis tertawa yang saya beri judul studi hadis tertawa dalam kajian psikolog. Sama-sama kita ketahui bahwa teman-teman, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam yang dapat memberikan petunjuk bagi kita dan bimbingan bagi kita dalam segala hal. Termasuk itu di dalamnya menjaga fitrah manusia untuk meraih kebahagiaan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa wajhakal lilladina hanifa fataratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillahi dzalikad dinal qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maksudnya adalah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, teman-teman, menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah Allah di sini maksudnya adalah kondisi ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama dan ajarannya meraih kebahagiaan. Salah satunya yaitu memeluk agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Manusia yang tidak beragama itu hanyalah pengaruh dan lingkungan, terutama dari pengaruh orang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi, teman-teman bisa baca. Maksudnya adalah setiap anak yang dilahirkan atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dari kedua ini sama-sama dijadikan syarat bagi penjaga fitrah manusia yang salah satu ajaran di dalamnya adalah meraih kebahagiaan, menjaga kesehatan mental, dan juga ini mengidentifikasi bahwa Islam adalah salah satu agama yang sangat memperhatikan kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Nah, itu yang saya bahas itu adalah pendahuluan tentang psikolog, ya membahas tentang apalah mental gitu. Nah, pembahasan yang ingin saya bahas di sini adalah makna tertawa dalam kajian psikolog. Sama-sama kita ketahui Islam adalah agama samawi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah dan larangan Allah tersirat rahasia dan kebijaksanaannya yang jadi sulit dijangkau maknanya oleh akal manusia tanpa bimbingan Rasul. Begitu pula dengan tertawa. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan eksistensi tertawa ternyata baru terbukti di zaman sekarang. Awalnya tertawa diketahui sebagai kalau awalnya ketawa itu dapat kita artikan mungkin sebagai media kebahagiaan. Namun ternyata teman-teman, lambat laun perilaku ini mempunyai kenegatifan juga. Ternyata tidak semua hal yang tertawa itu menunjukkan kebahagiaan. Tetapi setelah dipelajari lambat laun ternyata ada juga efek tertawa ini menjadi negatif. Nah, tertawa juga tidak luput dari pembahasan hadis. Mungkin ada beberapa hadis yang membahas tentang tertawa ini. Di dalam hadis, tertawa merupakan bagian dari sikap manusia yang sangat erat dengan etika ataupun muamalah.
Maha besar Allah mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tawanya tercatat dalam kitab-kitab. Kisah tertawa tersebut seolah-olah merupakan kisah yang aneh, namun berisi panutan dan nasihat. Di sini Muhammad Nasrullah menemukan kata dhahik ataupun tertawa dalam Mu'jam Mufradat Al-Fazil Al-Quran yang memaknai dengan berseri-serinya wajah dan tampaknya gigi-gigi dari seseorang yang bahagia. Begitu pula yang termaktub dalam Quran Surah An-Najm ayat 43 menyatakan bahwa Rasul dalam hal ini membuktikan fitrah manusia dan bahwa adalah yang menjadikan orang tertawa dan menangis baik dalam perasaan senang maupun sedih. Manusia dapat mengekspresikannya dengan tertawa. Dari bervariasinya motif ini nantinya akan memunculkan dampak baik pada fisik ataupun psikis. Dampak dalam perasaan yang terlihat secara langsung atau juga dapat melalui proses diagnosa. Melalui diagnosa ini biasanya akan ditemukan alasan detail dan dampaknya dalam pengekspresian tertawa seseorang manusia. Selanjutnya akan coba dipahami hadis tertawa dengan alat bantu untuk memahami hadis yang berupa psikologi. Keduanya dalil dan psikologi ini saling melengkapi dan memberikan penguat-penguat pengetahuan. Tertawa dalam redaksi hadis hanya menunjukkan kalimat-kalimat yang sifatnya umum. Terdapat pula hadis yang memaparkan dampak akan tertawanya banyak. Jadi ada Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita tentang peringatan-peringatan tentang tertawa ini. Ada pula dampak-dampak yang terjadi kalau kita mungkin tertawa secara berlebihan. Mungkin itu maksudnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin saya baca artinya saja. Telah menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Hanafi, dan menceritakan kepada kami lagi Abdul Hamid bin Ja'far bin Ibrahim Abdullah dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Maka ini adalah salah satu dampak tertawa secara berlebihan, di mana nanti mungkin hati kita akan secara keras mati jadinya. Begitu pula dalam psikolog menjelaskan adanya redaksi bahwa tertawa yang berlebihan berdampak pada bagian saraf otak dan bahkan banyak tertawa akan memproduksi hormon pemicu kesenangan yang berlebihan. Nah, apabila hormon ini tidak stabil atau bahkan dalam kondisi drop, maka kesenangan akan berubah menjadi kegalauan. Tubuh manusia terbagi dua, yakni fisik ataupun jasad dan psikis atau mental. Tertawa dikatakan menyehatkan mental apabila tertawa tersebut mencapai kriteria-kriteria yang dianggap menyehatkan mental. Nah, bisa juga tertawa itu bisa menyehatkan mental apabila termasuk dalam kriteria yang 5 sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri secara konstruktif dengan kenyataan. Walaupun kenyataan yang sangat buruk, individu akan beradaptasi dengan lingkungan dengan turut andil dalam kelompok tersebut. Individu bersifat loyal dan mementingkan kepentingan kelompok. Kemudian yang kedua, bebas dari rasa tegang dan cemas. Kedua sikap ini memang ada pada diri manusia, namun bukan selalu menjadi hal yang ada di kehidupan. Keberadaan
Rasa tegang ataupun cemas bagi individu yang sehat mental tidak akan begitu terlihat. Misalnya percaya diri dalam menghadapi ujian akhir atau apa lagi ya, pokoknya itu ketegangan akan berkurang bagi mereka yang mempunyai persiapan matang. Berbeda dengan individu yang kurang persiapan atau kurang percaya diri, tentunya akan bersikap sebaliknya, yakni gugup bahkan akan merasa tegang dan cemas, hingga akhirnya berdampak pada pikiran kosong. Nah, kemudian yang ketiga, memperoleh kepuasan jiwa dari hasil tindakan pribadi. Individu akan pandai bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mempunyai jiwa kasih sayang yang suka memberi. Contohnya bermental sehat yang berarti punya rasa simpati ataupun empati yang tinggi. Misalnya memberikan hiburan kepada orang yang bersedih ataupun tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah sehingga mereka tertawa bahagia walaupun dalam keadaan susah. Menghibur mereka lah maksudnya gitu. Nah, setelah tadi ada beberapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mungkin dampak tertawa berlebihan itu mungkin akan mematikan hati. Tetapi kalau kita kaji dalam kajian psikolog, ada juga tertawa positif, dampak positif tertawa dan pemaknaan hadis melalui pendekatan psikologi. Mungkin sini tertawanya mungkin tidak terbahak-bahak atau berlebihan. Nah, ada dampak positif tertawa dan pemaknaan hadis melalui pendekatan psikologi. Tingkah laku manusia merupakan cerminan mental. Tertawa kecil atau tersenyum secara sederhana akan menggambarkan bahwa kondisi tubuh sedang dalam keadaan bahagia. Seseorang tidak dapat memikirkan pikiran marah saat tersenyum. Gaya hidup inilah lebih efisien untuk diterapkan dalam kehidupan setiap waktu dimanapun. Hal ini membuat seseorang menjadi terlalu tegang, bosan cepat bersinggungan dan pemarah. Dan resepnya adalah dengan tertawa. As'adi Muhammad dalam bukunya merangkum bahwa tertawa As'adi Muhammad dalam bukunya merangkum bahwa tertawa dapat menyingkirkan energi-energi negatif seorang lantaran ada 4 faktor. Nah, ada dampak positif tertawa dalam pemaknaan hadis secara psikolog. As'adi Muhammad dalam bukunya merangkum bahwa tertawa yang menyingkirkan energi negatif seorang lantaran ada 4 faktor. Yang pertama, tertawa melarutkan kesedihan, kecemasan, dan kemarahan. Poin ini merupakan bagian dari emosi manusia, terutama kesedihan. Banyak sekali orang yang dilupakan dengan bentuk tangisan. Namun untuk mengurangi kesedihan, tentunya manusia juga boleh tertawa, sebab dengan tertawa akan membuat seseorang menjadi akan tenang. Kemudian 2, tertawa membantu seseorang untuk bersantai dengan mengisi ulang hari-harinya. Saat bersantai tentunya tidak harus diisi dengan hal-hal yang menjenuhkan. Perlu diisi dengan sesuatu yang humoris yang membuat tertawa dan suasana tidak terkesan kaku. Kemudian yang ketiga, tertawa bisa menggeser pikiran-pikiran negatif. Kebanyakan orang yakni membawa sikap tergantung pada suasana hati. Apabila sedang tidak mood, maka muka akan terlihat muram dan tidak perhatian, serta kurang tanggap jika dipanggil oleh orang lain. Sebaliknya, saat pikiran tenang atau stabil, seseorang lebih tanggap terhadap panggilan ataupun suara orang yang lain. Kemudian yang keempat, ketika tertawa, hal ini akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Penyebab munculnya tertawa adalah perasaan senang. Struktur otak yang berperan dalam pemunculan tertawa adalah hipotalamus. Salah satu bagian hipotalamus adalah kelenjar pituitari. Saat seseorang saat seseorang tertawa, maka kelenjar pituitari ini melepaskan hormon yang dinamakan serotonin. Fungsi serotonin yakni sebagai neurotransmitter. Ternyata serotonin tidak sendiri dan dalam membangun perasaan senang atau sedih ataupun senang. Saat manusia tertawa juga mengeluarkan endorfin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan hipotalamus. Endorfin mampu melepaskan sinyal rasa sakit yang berlebihan. Setelah cedera, dengan endorfin seseorang dapat melakukan kontrol
diri sehingga memungkinkan untuk melakukan aktivitas sepanjang waktu. Nah, kemudian kebaikan tertawa seperti terapi tertawa pasti membawa kemanfaatan. Bahkan orang yang tersenyum akan mendapatkan balasan berupa turunnya stres. Wajar saja kalau hadis memberikan nilai tertawa setara dengan sedekah. Maksud bukan tertawa sini mungkin adalah senyum. Sebagaimana yang Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang lain yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu juga sedekah. Duri dan tulang dalam merupakan sedekah juga. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Islam sebagai agama paripurna yang sempurna menyimpan permasalahan yang selalu dapat dikompromikan dalam ilmu kekinian, sehingga pemahaman mengenai tertawa ataupun pemahaman lain akan terus bergulir seiring perkembangan zaman. Kemudian kesimpulan, mempelajari agama dengan pendekatan psikolog berarti mencoba melihat agama dari kacamata psikologi. Pemahaman hadis melalui pendekatan psikologi memiliki dua artian. Yang pertama adalah pemahaman hadis dengan pendekatan psikolog adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan seseorang ataupun kepada siapa hadis tersebut ditujukan. Selain itu, dalam upaya memahami historisnya sebuah hadis juga diperlukan teori dan metode pendekatan agar bisa mendapat informasi dari historinya dengan tujuan memperoleh keautentikan pada hadis dan memperoleh pemahamannya. Adapun salah satu adalah dengan menggunakan pemahaman melalui pendekatan psikologi. Dari dua pengertian ini sama-sama mencakup ilmu ma'anil hadis di dalamnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mungkin kebanyakan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.